Tetapi karena takut dicap buruk oleh orang lain, sehingga dia tuh membuat helah tuh gimana ya caranya agar aku tidak tercap buruk oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Asran rahimakumullah. Alhamdulillah ya, bisa berjumpa kembali dengan Teh Iim pada saat ini. Mudah-mudahan ya kita semua sedang berada di dalam rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Dan semoga Allah terus menjaga diri kita, selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat ya. Sehat lahir batin kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk sahabat Al-Asran, kita lanjutkan kembali ngadares. Kita lanjutkan kembali mengkaji kajian kitab Minhaj Saniyahnya. Teteh enggak tahu sekarang sudah ke part berapa ya. Di sini udah agak cukup jauh ya, sudah ke halaman yang 9 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tanbihun. Nah, di sini ada tanbih ya. Jadi tanbih itu kayak peringatan. Peringatan apa ini? Yajibu wajib. Ini hukumnya wajib ya. Harus difahami, ini hukumnya wajib. Wajib apa? Alaman kepada seseorang. Akala, misalkan ini seseorang itu memakan syai'an akan sesuatu apa aja yang ia makan, gitu ya. Suma wajada, kemudian orang ini itu mendapati ba'dahu setelah memakan makanan tersebut alamatan, ada salah satu tanda. Yang mana ini si makannya itu min alamatil harami, dari tanda-tanda yang haram. Baik, nanti tandanya itu bisa ditemukan baik secara zahir ataupun secara batin ya. Ayakhudha, nah ini fa'il dari kata yajibu ya. Ayakhudha, nah orang ini itu mengambil fil qai'i, dan memuntahkan in amkanahu, jika memungkinkan untuk orang tersebut memuntahkan makanannya. Wa illa, dan jika tidak memungkinkan maka akhadha, mulailah orang ini fit taubati, di dalam bertaubat, wal istighfari, dan juga beristighfar. Nah, apa nih Teh yang dimaksudkan yang barusan dibaca nih sama Teteh? Katanya barusan hukumnya wajib ya? Iya. Maksudnya kan ini bersangkutan di video-video sebelumnya kan, yang menerangkan kita itu harus menjaga lidah kita, harus menjaga tubuh kita agar tidak masuk sesuatu apapun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah barang yang haram atau yang subhat ya, baik itu secara aini ataupun itu secara dzati lah begitu, baik itu makanannya yang haram atau misalkan kasabnya yang haram, sama saja. Baik, sama Teteh dikasih contoh aja langsung gitu ya, takutnya kurang paham nih apa yang barusan Teteh bacakan. Misalkan kita itu dikasih makanan nih sama teman kita gitu ya. Misalkan kita tuh lagi jalan bareng nih sama teman kita gitu. Kita tuh ditraktir misalkan sama teman kita gitu ya, ke restoran. Nah, ini makanannya halal kan? Yang kita makan itu makanan yang halal. Nah, ketika kita makan, ketika kita lagi enak-enak makan, kata teman kita, tenang, santai, ditraktir nih sama aku gitu ya. Nah, kita senang aja karena ditraktir sama teman kita. Nah, ketika di pertengah jalanan kita makan, kemudian kita tuh tanya sama teman kita, misalkan, tumben kok kamu traktir kita nih gitu ya. Kapan kamu traktir kita? Tumben-tumbenan kamu traktir kita. Ya mumpung lah, aku ini sekarang lagi banyak uang gitu. Kok bisa sekarang kamu lagi banyak uang? Biasanya kamu tuh susah misalkan ya, sambil bercanda sama teman kita. Nah, teman kita itu bilang gitu bahwa hasil uang yang ia dapatkan yang ditraktir itu adalah misalkan dikarenakan hasil nipu, misalkan dikarenakan sudah menjual sesuatu yang diharamkan, misalkan intinya kasabnya yang haram misalkan gitu. Nah,
Kita tuh kaget, aduh gitu, ternyata ini makanan yang aku makan ini sudah dibayar sama teman aku, dan aku tidak tahu kalau ternyata makanan ini adalah uangnya dari sesuatu yang diharamkan oleh agama, misalkan dari korupsi atau gimana lah gitu. Nah, jika ketika setelah itu kita mengetahui bahwa makanan yang dikasihkan oleh teman kita itu merupakan dari rizki yang haram, maka diusahakan, kata ulama, sebisanya untuk mengeluarkan makanan yang ada di dalam mulut kita. Bahkan itu kan Teteh pernah baca di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu, ketika mengetahui anaknya memakan makanan yang syubhat itu, sampai bapaknya itu mengkorek-korek seluruh mulutnya agar sebisa mungkin itu memuntahkan makanan yang ada di dalam mulutnya, seperti itu. Nah, begitulah tindakan yang harus kita lakukan jika kita mengetahui bahwa makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu ternyata adalah dari sesuatu yang diharamkan atau misalkan yang syubhat. Nah, gimana nih Teteh, ada sebagian sisa makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka fitaubati wal istighfari, maka kata ini ulama dikatakan segeralah kita bertaubat kepada Allah dan segeralah kita memperbanyak istighfar. Nah, ya, karena tidak teraksa gitu oleh Allah ya, sehingga masuklah makanan yang haram itu ke dalam mulut kita. Nah, dan biasanya hal itu akan terlihat tanda-tandanya, dan biasanya hal itu dapat terlihat tanda-tandanya gitu ya, baik itu tanda secara zahir ataupun tanda secara batin. Atau misalkan kita itu tidak mengetahui kalau kita itu sudah memakan yang haram atau kita itu sudah memakan yang syubhat, tetapi biasanya tanda itu akan terlihat gitu. Tandanya apa nih? Biasanya kalau hari ini jam segini aku biasanya sudah istiqomah. Istiqomah ini adalah jadwal rutinitas aku pergi ke pengajian gitu. Kemudian, tapi kenapa ya hari ini kok aku rasanya malas banget, dan sangat malas sekali aku untuk berangkat ngaji. Padahal jarang-jarang kalau aku berangkat ngaji tuh hawanya malas. Tapi kenapa ya ini kok malas sekali? Nah, itu sebetulnya harus menjadi ladang tafakur bagi kita, kata ulama. Coba-coba di flashback, coba-coba diperhatikan, jangan-jangan tanpa kita sadari kita memakan makanan yang diharamkan atau yang disyubhatkan. Karena kata ulama biasanya tanda-tandanya itu dapat terlihat baik secara zahir ataupun secara batin. Baik, dilanjutkan lagi ya. Wa minal alamati, dari sebagian tanda-tanda, ayyakuna adanya li syar'i, kepada syara, ala dzalika ta'ami, atas makanan tersebut. I'tiradun, itu ada melawan, min haitsu wad'il yadi, dari penggunaan sudut pandang tangan. Nah, jadi kata ulama, kalau orang-orang yang seperti ini itu biasanya orang itu nanti punya sifatnya i'tirad, suka melawan. Maksudnya ngelawan di sini apa ya? Mungkin maksudnya bukan melawan tuh, kayak ngeles gitu ya. Misalkan contoh gini. Kita sudah tahu ya, semua orang itu sudah tahu kalau riba itu adalah haram, yang diharamkan. Nah, tetapi ini si orang itu berpikir, aduh, gimana ya caranya agar orang lain tidak mengetahui kalau aku ini adalah yang suka meminjamkan uang riba. Aku tidak ingin sebetulnya dipandang buruk oleh orang lain. Jadi dia itu mencari akal, mencari siasat agar tidak dipandang buruk misalkan oleh orang lain. Karena ini pernah juga ya, contoh ini pernah gitu ya, Teteh juga mendengar kasus ini contoh di kampung Teteh sendiri. Jadi diceritakan ada orang yang suka memberikan utang gitu ya, tetapi biasa misalkan tapi kayak riba gitu ya, memberikan utang kepada tetangganya, nanti dibayar misalkan 3 bulan gitu ya, setiap bulannya nanti dibayar gitu. Tapi berbayarnya itu ada lebihnya, ada lebihnya, misalkan
minjemnya 1 juta berarti dibayar per bulan misalkan jadi 450.000 misalkan, atau jadi 500.000, sehingga di dalam 3 bulan itu yang tadinya hutang 1 bulan menjadi 1.500.000, berarti untungnya sekitar 500.000. Dan itu jelas banget itu adalah sesuatu hal yang diribakan, apalagi kalau ribanya tersebut berkali lipat di dalam bunganya. Kalau kamu itu jatuh tempo dalam 1 bulan itu tidak sanggup membayar 500.000, maka bulan berikutnya menjadi 600.000 misalkan, naudzubillahi min dzalik ya. Nah, tetapi seorang ini tidak mau kalau aku tuh dicap buruk oleh orang lain kalau aku yang suka melakukan transaksi ribawi tersebut, sehingga orang tersebut itu membuat apa ya, kayak helah gitu. Nah, akhirnya si orang ini jadi kalau ada orang yang minjam itu tidak berupa uang tetapi berupa emas misalkan, seperti itu. Nah, sedangkan secara hakikatnya kalau emas itu kan sama seperti uang kan secara hakikatnya. Nah, aku mau minjam emas nih misalkan 10 gram, baik, nanti sama aku dikasih nanti dibayarnya per bulan. Misalkan harga emas sekarang berapa gitu ya, nanti dia mendapat keuntungan dari per bulannya, kelebihannya. Nah, ketika banyak orang yang berkata nih sama orang tersebut, itu nggak boleh loh, itu termasuk riba gitu. Tetapi orang tersebut tuh ngeles gitu ya, merasa membuat helah bagi dirinya. Oh enggak, aku enggak menjual, aku tidak proses ribawi kok, karena ini tuh bukan uang kan, tapi ini kan emas kan. Kalau emas ini aku anggap adalah seperti barang. Nah, jadi ketika dikasih tahu kalau itu haram, dia tuh nggak mau, nggak ngaku gitu. Karena aku berniati ini adalah bukan uang, tetapi ini emas adalah barang. Jadi aku berasumsi kalau ini adalah suatu barang. Meskipun orang tersebut tahu kalau sebetulnya orang yang meminjam kepada dirinya itu adalah orang yang memang benar-benar kepepet yang membutuhkan uang. Buktinya setelah meminjam emas dari kita, misalkan 10 gram ini sama si orang tuh langsung dijual kembali ke toko emas. Berarti ini menunjukkan kalau orang tersebut itu sangat benar-benar sekali membutuhkan uang. Tetapi karena takut dicap buruk oleh orang lain, sehingga dia tuh membuat helah tuh gimana ya caranya agar aku tidak tercap buruk oleh orang lain, seperti itu. Jadi ada iktirad. Atau apa ya contohnya ya dalam yang banyak terjadi ya, misalkan contohnya yang berupa subhat, bisa saja itu terjadi. Misalkan kita itu jadi apa ya, sama teteh contohkannya, misal kita itu jadi bendahara keuangan lah gitu ya, atau kita jadi guru, atau misalkan gitu ya di salah satu sekolah gitu. Di salah satu sekolah ada uang tabungan nih anak-anak nih yang masuk kepada kita. Nah, tanpa kita meminta izin kepada anak-anak yang nitip uang kepada kita itu dengan seenaknya mengambil uang dari murid-murid kita, seperti itu. Dan biasanya itu tuh ada perjanjian, ada tempo ya. Nah, menabung ya ke ibu misalkan. Dan ini nanti tabungannya diambil ketika nanti kamu naik kelas ya gitu. Jadi bisa diambilnya 1 tahun sekali, kecuali kalau misalkan sangat-sangat benar-benar membutuhkan, maka kapanpun uang tersebut itu bisa diambil. Misalkan ada perjanjian dulu nih dengan anak muridnya. Nah, udah ada perjanjian seperti itu, nah kita itu dengan sengaja mengambil uang tersebut dengan dalih nanti juga akan terbayar kok, gitu kan. Nanti juga nggak apa-apa deh, aku ambil dulu, aku pakai dulu, atau aku golangkan dulu untuk usaha misalkan, wong nanti juga akan aku bayar kok gitu. Nah, ini sebetulnya kalau kita itu pengen lebih apik, lebih baik tidak seperti ini. Kalau pengen lebih berhati-hati, berikhtiyat, lebih apik, lebih baik tidak melakukan hal seperti ini. Dan ini takut nanti jatuhnya kepada yang disyubhatkan, karena ternyata pas satu kejadian ada salah satu anak yang ingin mengambil uang tersebut dan tabungannya itu cukup besar sekali, tetapi ketika mau diberikan, ternyata uangnya tidak ada karena sudah terpakai semuanya oleh aku. Sedangkan itu kan hak yang menabung, hak anak tersebut. Loh ibu, kok kenapa tidak ada uangnya? Kata ibu kan kapanpun aku bisa mengambil uangnya gitu kan.
Nah itu kan ada perjanjiannya seperti itu. Nah itu kalau bisa ya janganlah melakukan hal seperti itu. Andai pun mau ya, misalkan ini si sang ibu punya perjanjian tidak boleh mengambil ini kecuali nanti 1 tahun sekali. Dan nanti ketika 1 tahunnya itu memang benar-benar itu uangnya itu harus sudah ada. Karena tidak sedikit ini bisa dikatakan kayak korupsi kecil-kecilan gitu ya, terpakai. Dan pada jatuh tempo banyak sekali mendengarkan kasus ternyata ada sebagian uangnya yang terpakai, padahal itu adalah hak milik orang lain uang tersebut. Nah itu nanti bisa jatuh uangnya terhadap uang yang syubhat, dan itu juga sangat tidak baik dan tidak dibenarkan oleh agama secara syar'i ya. Nanti akibatnya bisa fatal seperti yang sudah Teteh sering jelaskan kalau kita memakan yang haram atau misalkan kita memakan yang syubhat. Nah begitulah orang-orang yang memakan yang hal seperti ini itu dikatakan oleh ini ulama i'tiradun. Biasanya suka ada perlawanan atau kayak ngeles atau sengaja membuat kayak helah sendiri lah seperti itu ya. Jadi memang perkara syubhat itu masya Allah ya, perkara syubhat ini memang agak sulit sekali karena hal ini cukup samar juga. Memang di dalam syubhat ini Teteh sendiri pun menyadari agak sulit ya untuk meraksanya gitu, dan kita memang harus selalu harus selalu berkonsentrasi lah istilahnya seperti itu. Karena hal ini juga pernah nih kejadian gitu ya. Teteh tuh lagi ketika anak-anak masih kecil itu ngajak jajan gitu ya sama anak Teteh tuh ke warung gitu, yang nggak berapa gitu jajannya cuman beberapa ribu rupiah gitu. Nah ketika memberikan uang mau bayar, uang Teteh itu agak cukup besar gitu, nggak ada kembaliannya gitu, nggak. Dan ini bukan beli sama orang lain, sama tetangga gitu ya, nggak ada kembaliannya. Kata orang yang berjualan, ya udah Neng nanti aja lah gitu bayarnya gitu ya, nanti aja bayarnya, nggak ada kembaliannya katanya. Nah lupa gitu, ini si Bulu tuh lupa, oh iya atuh ya nanti dibayarnya sore gitu. Nah ini si lupa tuh si mulut itu bicara itu, oh iya ya nanti dibayarnya sore, nanti aku kembali lagi gitu ke warung ya sore gitu bayar ini gitu. Oh iya kata yang berjualannya gitu. Nah berarti kalau Teteh berbicara sore ya itu berarti sore itu memang benar-benar harus dibayar gitu sama Teteh itu, karena sudah mengucapkan seolah-olah kayak mengucapkan janji. Masya Allah tabarakallah, ketika sore harinya datang lupa, padahal uangnya gak seberapa, cuma beberapa ribu rupiah. Dan bukan kita tidak punya uang beberapa ribu rupiah tersebut, tapi masalahnya lupa gitu ya. Dan bahkan itu lupa itu bisa berhari-hari gitu ya. Dan terkadang kan kita suka gitu ya, kalau ke warung itu mau belanja kurang 1.000 rupiah, kurang 5.000 rupiah, ya udah nanti aja Neng gitu kan sama yang ininya. Terkadang itu kita tuh lupa gitu, kalau kita punya hutang udah belanja ke warung cuma 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, dan terkadang orang yang punya warungnya itu terkadang suka malu mau nagih sama kita, itu suka malu. Biasanya orang yang berdagang itu biasanya ingat kepada siapa saja orang-orang yang punya hutang, biasanya yang punya warung itu biasanya ingat. Tetapi ada sebagian orang yang punya warung itu mau nagih sama kitanya itu atau mau mengingatkan sama kita itu lupa gitu. Nah itu kan hutang, itu hukumnya wajib untuk dibayar gitu. Apalagi setelah seperti contoh yang tadi, iya nanti sore aku bayar ya, ternyata sorenya gak terbayar gitu. Sampai pada suatu ketika si ibu yang punya warung itu, Neng teh dulu kan pernah ya beberapa hari yang lalu gitu mau jajan, gak ada kembaliannya, sampai sekarang lupa belum terbayar. Ya Allah, lupa ibu, mohon maaf. Itu harus benar-benar mohon maaf kepada orang yang punya warung tersebut. Nanti di rumah kita selekas segera mungkin untuk bertaubatan nasuha kepada Allah. Dan itu termasuk perkara yang syubhat. Ya, Masya Allah gitu. Nah inilah makanya di dalam perkara syubhat ini memang kita itu harus, makanya di sini kita harus harus berkonsentrasi mungkin ya, seperti itu.
Dan itu benar-benar harus kita taubati. Dan perkara yang subhat atau perkara yang haram itu kan nanti dampaknya seperti apa aja. Nah di sini nih ya. Wa minha, dan sebagian tanda kalau misalkan kita memakan yang haram ya, atau misalkan yang syubhat, maka wujudul zulmah, maka itu akan menggelapkan kepada diri kita. Maksudnya menggelapkan itu gimana teh? Ya maksudnya naudzubillahi min dzalik, kita itu sangat sulit untuk mendapatkan hidayah atau sangat sulit untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik fil qalbi, di dalam hati kita ini. Wasikli, dan kita itu nanti akan merasa kayak berat aja gitu ya, fit tabiati, di dalam watak gitu ya. Maksudnya jadi susah gitu ya, kalau kita itu mau diajak baik itu ya susah lah gitu. Hatta ka'anna man akalahu akala rasasan, sehingga seolah-olah kalau orang yang memakan yang haram apalagi atau misalkan yang syubhat, maka seolah-olah kita itu seperti memakan timah gitu. Jadi ketika kita mau melakukan amal ibadah apapun itu, karena seolah-olah seperti memakan timah, jadi tuh hawanya berat aja, hawanya itu males aja kalau misalkan kita mau melakukan ibadah. Ya Allah. Nah ini sebetulnya harus benar-benar harus benar-benar ditafakuri gitu oleh kita. Aduh jangan-jangan ada yang salah ya gitu. Kadang teteh juga suka berpikir gitu ya, tafakur, aduh ini teteh berjualan, teteh takut gitu ketika live ini ada sesuatu kata gitu, naudzubillah, apalagi sampai menjurung kepada suatu kebohongan, atau jangan-jangan ketika live ini tanpa disadari berbicara yang overclaim, yang terlalu berlebihan dari hal yang sebetulnya itu tidak didapatkan gitu. Kadang teteh juga suka tafakur gitu ya, aduh takut gitu ya. Kalau misalkan lagi hawa-hawanya malas, ini kenapa ya bisa semalas ini gitu. Memang hal ini adalah perlu kita ditafakuri ya. Padahal biasanya aku sudah istiqomah kalau jam segini, atau biasanya aku sedang melakukan ibadah ini. Kalau biasanya aku sudah istiqomah pada saat ini, aku suka melakukan amal ibadah ini, tapi kenapa ya gitu, kok sekarang hari ini aku sangat malasnya itu luar biasa. Nah itu sebetulnya kalau sudah mendapati hal seperti itu harus segeralah mungkin kita bertafakur dan bertaubat kepada Allah. Wa minha, dan sebagian tandanya lagi, ayyaqumu minan naumi gitu ya, maka akan bangun orang ini dari tidur, fayam khususatan, maka diamlah orang ini beberapa saat gitu ya, hatta yastayqadha, sampai bangun. Kama yaqa'u liman ya'kulur riba, seperti perkara yang kejadian misal dikarenakan kita memakan sesuatu yang riba ya. Jadi maksudnya apa nih teh ya, ini contohnya yang lebih detail yang disampaikan oleh ini ulama. Jadi kalau orang yang membiasakan memakan yang haram atau yang subhat, ini orang itu jadi ya begitulah, ketika melakukan ibadahnya itu tidak ada rasa kesemangatan. Muncul orang Sunda mah henteu aya tanginas lah gitu ya. Jadi hawanya tuh malas, tidak ada kesemangatan. Kadang ketika melakukan ibadahnya pun merasa terpaksa. Bisa pun melakukan ibadah tetapi hatinya itu tidak ikhlas karena Allah. Atau orang ini bisa melakukan ibadah tetapi setelah melakukan ibadah tersebut bukan membuat hatinya selamat, tetapi naudzubillah membuat hatinya semakin buruk hatinya, semakin mudah mencela orang, semakin mudah menghinakan orang, seperti itu ya. Nah di sini dicontohkan nih, ayyaqumu minan naumi gitu kan, fayamkusu sa'atan hatta yastayqadha. Nah seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini nih. Nah di sini oleh ulama ini dicontohkan, misalkan ketika kita sudah bangun dari tidur, berarti ini yang dimaksudkan mungkin ketika subuh gitu ya. Nah ceritanya kita bangun nih dari tidur gitu ya, kan kita harusnya kalau udah adzan subuh itu kan mau melakukan sholat subuh, dan kita ketahui ya bahwa waktu subuh itu kan waktunya cukup singkat lah ya, sama lah seperti kayak kita sholat fardu maghrib, waktunya cukup singkat. Nah
Kita sudah tahu ini cukup singkat. Nah, kita itu karena hawanya malas gitu untuk melakukan ibadah, kita apa yang pertama kita lakukan, kita malah langsung membuka handphone kita. Ini udah kebayang kayaknya rata-rata sekarang seperti itu ya. Kita membuka handphone kita. Ya kita penasaran gitu, kita lihat dulu WhatsApp, barangkali ada pesan nih yang masuk ketika kita tidur gitu ya. Udah WhatsApp, sebentar penasaran nih mau melihat TikTok gitu, takutnya ada pesan yang masuk gitu. Tanpa kita sadari gitu ya, kita bangun tidur langsung buka handphone tanpa disadari itu 15 menit atau 20 menit itu nggak sadar kan, itu sudah berlalu. Sedangkan ini waktu sholat udah semakin mepet nih, seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini itu ya seperti itu. Jadi hawanya itu malas lah, seperti itu ya. Jadi terlupakan gitu ya dari ibadah, tanpa disadari sudah semakin mepet nih waktu sholat kita, misalkan contohnya seperti itu ya. Meskipun ya enggak gitu juga sih, maksudnya ketika kita bangun tidur ya, ketika bangun tidur memang kalau di dalam adab akhlak ya jangan juga kita langsung lekas ke kamar mandi ya, seperti itu. Bahkan ini juga hampir sama ya kalau misalkan kita berbicara dari aspek kesehatan. Kalau misalkan kita udah bangun, kita dengan sesegera mungkin nih langsung kita itu ke kamar mandi, seperti itu. Bahkan banyak mendengarkan kasus seperti jatuh di kamar mandi, seperti itu bisa aja dikarenakan terjadi karena stres gitu, otak kita itu stres sehingga kita merasa kesiangan, kita kaget gitu ya, langsung kita ke kamar mandi. Nah kita tuh belum stabil. Jadi kalau dokter bilang itu ada tekanan otak di sistem saraf otak kita itu secara mendadak gitu ya. Dan biasanya itu juga terjadi dikarenakan massa otot yang berada di area kakinya, penopangannya itu massa ototnya itu semakin menurun ya, dikarenakan massa ototnya tidak terlalu baik, kemudian massa ototnya tidak terlalu dapat menopang, kemudian sistem saraf otak itu ada kaget suatu pendadakan, tak sedikit kita mendapati ada kasus orang yang sepuh jatuhlah di kamar mandi karena kaget nih, merasa kesiangan, langsung terbayangnya itu adalah suatu beban. Aduh ini aku mau ngurus anak, mau ngurus suami karena aku kesiangan gini ya. Seperti itu juga itu di dalam akhlak ya tidak seperti itu. Kalau yang Teteh ketahui di dalam kitab Bidayatul Bidayah, maka apa yang harus kita lakukan setelah kita bangun tidur, kita rehat dulu sebentar, santai sejenak, biar kita masuk dulu lah gitu ya ke otak kita. Maka kata yang diajarkan oleh ulama adalah kita harus bersyukur dulu dan mengingatkan dulu kita kepada Allah ya. Maka kita bisa berdoa secara doa yang pendek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur kan. Kita ingat dulu nih kepada Allah, bersyukur ya Allah aku masih diberikan kehidupan pada saat ini ya. Maka setelah itu di dalam kitab Bidayah juga kan bisa dilanjutkan dengan rasa syukur kita kepada Allah dengan melantunkan doa yang lain ya. Di dalam kitab Bidayah kan diajarkan Allahumma inni asbahtu gitu kan. Ya Allah, ketika pagi-pagi ini la amliku li nafsi gitu ya. Aku tidak memiliki akan diri aku ya. La amliku li nafsi darran wala naf'an wala hayatan wala mautan wala nusyuran kan gitu ya Allah. Alhamdulillah saat ini aku bisa bangun, tapi tetap ya Allah aku tidak tahu apakah saat ini atau waktu sesudah ini apakah akan ada kemanfaatan untuk aku, apakah akan kemadharatan untuk aku, apakah masih ada usia untuk aku atau tidak. Bahkan aku tidak mengetahui setelah aku wafat pun apa yang akan terjadi oleh diriku gitu kan. Wala nusyuran wala astati'u an akhudha illa ma a'taitani wala attaqi illa ma waqaitani. Ya Allah, aku tidak mampu, tidak ada kekuatan untuk mengambil sesuatu yang aku inginkan, misalkan seperti itu. Maka di sanalah kita ditutup dengan penuh pengharapan dan rasa syukur kepada Allah ya.
Allahumma wafiqni lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amal bihusnil ibadatika innaka dzul fadlil azim. Nah, itu yang diajarkan di dalam kitab Bidayah. Nah, kita sadar diri siapa diri kita. Makanya siapa lagi kita mengharap semuanya itu kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kurang lebih lah seperti itu, ya. Kalau kita tidak tertalar doa yang di dalam kitab Bidayah itu, ya kita bisa bertafakur aja dulu sebentar, mengucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas rahmat yang Allah berikan ketika kita sudah bangun. Nah, baru kita lekas ke kamar mandi dengan menggunakan kaki yang kiri, dan di dalam kitab Bidayah maka pergunakanlah sandal sebagai alas kaki. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi itu harus diusahakan menggunakan sandal, ya. Apalagi setelah kita bangun tidur itu kan ada perubahan suhu. Jadi ada perubahan suhu, ya. Jadi biar stabil dulu suhu kaki kita. Apalagi kalau misalkan yang ketika subuh hari kita itu mau mandi. Nah, ini juga salah satu adab di dalam kitab Bidayah. Kalau misalkan kita mau mandi, apalagi setelah kita bangun tidur, diusahakan yang terkena air itu adalah di area kaki dulu. Jadi kalau misalkan kita mau mandi seluruh badan kita, kalau bisa jangan terkena air itu adalah yang pertama kepala kita, bukan ya, tetapi sedikit-sedikit dulu, yaitu di area kaki dulu. Nah, kita pakai gayung sedikit-sedikit kaki dulu untuk menyeimbangkan suhu tersebut. Nah, ini nanti yang berhubungan terhadap tibun nabawi, terhadap kesehatan yang diajarkan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, sedikit lagi ya, dilanjutkan. Wa minha, dan sebagiannya antal aban nafsu, mempermainkan nafsu kita, fayataqayahu qahran, maka memuntahkan dengan paksa, alaihi, atas makanan itu, min ghairi mu'alajatin, tanpa ada obat-obat tertentu. Apa ini maksudnya nih? Jadi gini, kalau misalkan hati kita itu menyadari, ada rasa nyadar nih di dalam hati kita, aku itu tidak ingin sekali ya Allah, batin kita itu menolak, aku tidak ingin ya Allah, aku ingin dijaga ya Allah agar sesuatu makanan yang haram atau yang syubhat itu masuk ke dalam mulut aku, ke dalam tubuh aku. Nah, tetapi ternyata ada sesuatu nih, perkara yang haram ini masuk ke dalam mulut kita secara tidak langsung, biasanya itu akan ada penolakan. Kalau batin kita sadar, kalau kita itu benar-benar tidak ingin ya Allah, aku ada sesuatu hal yang diharamkan, itu biasanya akan langsung ada penolakan ketika makanan itu masuk ke dalam mulut kita, ya. Jadi secara alami aja, kok kenapa aku setelah makan jadi ngedadak mules, kok kenapa aku setelah makan jadi pengen muntah gitu, kok kenapa aku sekarang jadi mual-mual, kenapa setelah aku makan ini kok jadi ngedadak jadi ngedadak pusing misalkan. Padahal yang aku makan ini nggak ada sesuatu hal yang dapat membuat aku seperti itu gitu, makanannya aman-aman aja gitu. Nah, biasanya itu ada penolakan secara langsung. Ya contohnya seperti ini aja deh, kita itu kan sangat takut sekali gitu ya kalau misalkan kita tuh seperti makan babi gitu ya, kita udah pada tahu itu najis wa ghaladzah. Nah, ketika kita makan, misalkan kita jajan ke warung mana aja, misalkan kita makan bakso, kita tuh tidak tahu gitu, tanpa dikasih tahu sama orang yang penjualnya. Ketika kita makan bakso, kita tahu di pertengahan jalan kalau ini ternyata baksonya itu pakai dagingnya itu daging babi. Kalau misalkan kita tahu kalau ini yang kita makan adalah daging babi, coba, maka kan kita tuh langsung ya panik kan gitu, dan kita ingin memuntahkan makanan tersebut. Nah, kurang lebih lah seperti itu. Ya, tapi kalau hatinya orang yang berleha-leha mah, ya kemungkinan tidak akan mendapati hal yang seperti itu. Kalau hati kita sudah tidak peduli akan makanan yang masuk kepada kita, mau haram mau syubhat, kita mah sudah dilabrak aja gitu, mau itu haram mau yang syubhat, ya kalau seperti itu mungkin hatinya ya akan merasa tenang-tenang aja, meskipun yang dimakan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, ya. Fa'lam, maka harus diketahui ya akan tanda-tanda tersebut, ya akhi, wahai saudaraku, wala taghfal,
dan kamu itu jangan sampai lupa antaftishi hadhil luqmah, dari memperhatikan setiap suapan yang masuk ke dalam mulut kita. Fa innahu, sebab itu adalah al-atab, itu merupakan suatu kerusakan, kata ini ulama. Wala ta'kul ta'aman, dan jangan sampai kamu itu memakan makanan malla yatawarra'u fi kasbihi, yang mana orang tersebut itu tidak wara atau tidak apik di dalam kasabnya. Kita sendiri harus menjaga dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita, baik itu secara dzati gitu ya, atau misalkan dari kasab yang haram, atau bisa aja kasabnya halal tetapi terselipi sesuatu yang haram. Nah, itu juga harus benar-benar diperhatikan, kata ini ulama. Meskipun hal itu adalah termasuk hal yang syubhat, itu juga sama, harus benar-benar diperhatikan oleh diri kita, kata ini ulama. Ya, contoh ini kan, terus kemudian kita harus menjaga dari apa tadi, mala yatawarra'u fi kasbihi, kita harus menjaga dari seseorang padahal orang lain yang tidak waroknya, yang tidak apiknya tetapi termakan oleh kita. Ya, kita misalkan dari teman kita, ternyata teman kita itu yang tidak warok, yang tidak apik, ternyata teman kita itu yang kasabnya yang haram atau yang sering melakukan yang syubhat. Nah, kalau bisa kita dijauhi mendapatkan rezeki dari orang tersebut kalau kita mengetahui. Ya, contoh nih, itu gimana nih teh gitu ya, sekarang kan teteh nih jualan kopi nih gitu ya, kan itu banyak teh yang beli kepada teteh gitu ya. Itu kemungkinan gimana nih teh kalau ternyata ada sebagian orang yang membeli kopi kepada teteh itu ternyata uangnya uang haram loh gitu kan, ternyata itu uangnya uang haram misalkan gitu. Nah, teteh kan menerima uang tersebut kan, sedangkan orang tersebut itu kerjanya haram gitu. Nah, itu akan termasuk syubhat tidak? Oh tidak, kalau itu tidak termasuk syubhat. Kenapa? Karena kita lihat dari akadnya, kan akadnya ini adalah akad jual beli, jadi yang dilihat itu adalah akadnya. Kalau seperti itu kan nanti repot. Jadi yang kita lihat itu adalah akad dari jual belinya. Jadi kita ambil rizki itu atau uang itu adalah dari kasabnya, ya, dari perjualbelian seperti ini. Kalau di dalam fikih itu tidak termasuk. Nah, yang harus kita berikhtiyat atau yang harus kita berhati-hati itu adalah ketika si rizkinya itu kita itu ujuk-ujuk langsung diberi. Misalkan misalkan contoh ada pejabat misalkan gitu ya. Ternyata kita mengetahui bahwa pejabatnya itu maaf misalkan ada korupsinya gitu ya, sehingga si rizkinya tuh sebagiannya itu ada yang haramnya gitu. Atau misalkan dari pejabat ini ada tujuan tertentu, sehingga ketika kita ujuk-ujuk si pejabat ini ngasih uang kepada kita dengan nominal yang cukup besar, harusnya kita tuh jangan langsung bahagia dan jangan langsung menyanggap mengambil uang tersebut. Wah, karena uangnya besar. Harusnya kita berikhtiyat, berhati-hati dulu. Kalau bisa kita tanya dulu, ini uang apa? Untuk apa kamu ngasih kepada aku? Tujuannya apa kamu ngasih uang kepada aku? Ini uangnya dari mana? Gitu. Tanya. Gitu. Karena hal itu adalah hal yang sangat tidak wajar. Misalkan pejabat tersebut ngasih uang kepada kita cukup besar. Gitu ya. Teteh juga ini ingat ya kepada siapa? Kepada guru dari suami teteh gitu. Padahal ini yang ngasih itu bukan pejabat, yang ngasih itu adalah muridnya sendiri gitu ya. Diceritakan ini guru suami teteh itu datanglah muridnya orang Bandung ngasih ya ingin aja memberikan kebaikan gitu kepada gurunya. Ngasih uangnya itu cukup besar ya, puluhan juta gitu. Biasanya kalau ada yang ngamplok kepada ajengan itu biasanya nggak terlalu besar ya, paling besar di ratusan ribu rupiah lah gitu. Ini tuh kaget ketika guru suami teteh itu kaget, si muridnya itu ngasih uangnya itu besar sekali gitu, puluhan juta. Itu guru suami teteh tuh sampai tanya gitu kepada muridnya, apa kasab kamu dapat uang dari mana, sampai sedetil itunya gitu ditanyakan. Jadi guru suami teteh itu nggak langsung mau menerima uang tersebut.
karena ya jarang gitu ada murid yang memberikan uang yang cukup begitu besar. Sampai diceritakan lah gitu sama muridnya, alhamdulillah Kang, sekarang aku usaha ini, sekarang usahaku lagi maju gitu. Aku ingin aja gitu ya memberikan kebaikan gitu. Sampai diterangkan itu sama sang muridnya, Masya Allah, ini guru suami teteh begitu sangat apik sekali gitu ya. Bahkan seperti kalau pada pada musim-musim apa ya, kayak musim pemilihan gitu ya, itu kan suka banyak tuh yang datang kepada pondok pesantren itu kayak dari apa golongan-golongan apa atau partai-partai apalah misalnya, entahlah, pokoknya kurang lebih seperti itu ya, mungkin bisa dipahami. Nah itu suami guru teteh itu tidak pernah menerima uang-uang seperti itu ya. Ya mungkin karena apiknya aja, karena sangat berhati-hati saja, karena takut mungkin uangnya itu adalah termasuk uang yang syubhat gitu. Jadi kalau misalkan ada yang berhubungan dari dana-dana kepemerintahan itu sepertinya agak berpikir dulu kalau misalkan untuk menerimanya. Meskipun kalau kita berbicara fikih, memang ada sebagian juga yang berpendapat itu diperbolehkan kok menerima uang bantuan dari kepemerintahan tersebut, misalkan karena dengan alasan ya karena mubadir aja gitu, memang ini sudah dialokasikan. Daripada ini seuang nanti berceceran di jalan, kemudian uang ini tidak menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat apalagi untuk agama, ya sudah kita salurkan saja kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, apalagi ini berhubungan dengan penyebaran agama seperti itu. Sehingga ada sebagian ulama juga yang silahkan, jika kalian suka ya bawa saja, ambil saja, dan kita niatkan untuk kemaslahatan agama. Nah mungkin saja kalau guru suami teteh itu mungkin adalah orang yang termasuk salah satu orang yang begitu afik gitu ya, sehingga tidak mau menerima uang-uang yang seperti itu karena mungkin berpikir takut kalau itu adalah sesuatu yang termasuk syubhat, karena samar mungkin ya, tidak merasa jelas. Berbeda kan kalau ketika tadi guru menerima uang dari muridnya, sudah berkata kalau ini insya Allah benar-benar halal, ya baru guru suami teteh itu mau menerima uang tersebut gitu ya. Maka teteh sendiri juga gitu ingat ya akan pepatah dari suami, ya lebih baik kita berjualan kopi aja katanya, lebih baik kita berjualan ikan nila aja, berjualan kopi aja, daripada pondok kita ini harus meminta-minta kepada orang lain gitu. Jadi serasa tidak ada harga dirinya seperti itu ya. Kalau misalkan kita hasil dari berjualan kita sendiri, kita berikhtiar sendiri ya, kita kan punya kekuatan sendiri seperti itu ya, dan itu mungkin akan lebih menjaga akan harga diri kita. Maka suami teteh juga selalu mengingatkan, ya ingat aja ketika ngaji di konten YouTube kita niatkan untuk syiar, dan ketika berbisnis misalkan berjualan di TikTok, di Shopee, Lazada ataupun toko yang lainnya, kita diniatkan kalau kita ini berbisnis adalah salah satunya untuk mengembangkan agamanya Allah. Jadi mohon doanya kepada para jamaah Al-Asran rahimakumullah, semoga ada keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga teteh juga berjualannya ada di dalam suatu keberkahan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin segini dulu ya. Para jamaah Al-Asran, sebetulnya yang teteh baca itu tidak terlalu banyak ya, cuman ada beberapa baris, tapi begitulah kalau sudah diterangkan ini bisa sampai setengah jam lebih ya ngaji sama tetehnya. Semoga ya Allah setiap ilmu apa yang kita dengar secara hakikatnya ini datang dari Allah, dan hati kita semoga selalu diberi nur oleh Allah sehingga kita dapat menyerap dari segala ilmu apa yang kita dengar, dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk bekal melakukan amal ibadah kepada Allah penuh dengan hati kesemangatan dan juga keikhlasan. Jika ada salah yang teteh sampaikan mohon dibenarkan, masalahnya ini urusan dengan agama, mohon dibenarkan saja, nanti bisa di komen aja, teh salah teh ngajinya teh, mohon dibenarkan saja ya. Baik, terima kasih jamaah Al-Asran rahimakumullah, semoga Allah masih mempertemukan dengan kita semuanya di umur dan waktu yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.